Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sri Utami dari SD Negeri Mangunan Lor. Pada kesempatan siang ini, saya akan mendiseminasikan apa yang sudah saya pelajari dari budaya positif di sekolah. Sebelum mengawali diseminasi pada siang hari ini, kita awali terlebih dahulu berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Selesai. Pada siang pagi ini, terima kasih atas izinnya dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mangunan Lor sehingga kita dapat melaksanakan diseminasi ini. Pertama, yang terhormat Bapak Pradana SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Mangunan Lor. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, baik dari SD Negeri Mangunan Lor maupun dari sekolah yang lainnya. Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan yaumul qiyamah nanti. Pada kali ini, sebelum saya memulai diseminasinya, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan sepatah dua kata. Kepada Bapak Pradana SPD MPD, saya persilahkan. Cek. Masuk nggih, berarti suaranya. Nggih, masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini ada PP-nya enggak? Enggak ada nggih. Hanya kita nggih. Tidak ada, Pak, hanya guru saja. Sersan ini, setengah santai nggih. Sekali lagi saya hormati Bapak Ibu guru baik dari SD Negeri Mangunan Lor ataupun dari Bapak Ibu guru dari SD lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul meskipun cuma melalui Zoom nggih. Yang selanjutnya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu kemarin memang Mbak Dwi matur ke saya untuk kegiatan hari ini apakah daring ataukah luring. Kemarin saya kan memang sarannya untuk daring saja dikarenakan mohon maaf karena ini nanti mungkin dari SD Negeri Mangunan Lor tidak bisa semua Mbak Dwi, Bapak Ibu, dikarenakan ada kepentingan mungkin dan juga berbarengan dengan kegiatan ANBK yang baru saja selesai dan ini juga mungkin tadi agak molor nih karena memang kegiatannya memang padat dan harapannya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan juga sebagai latihan juga Mbak Dwi dan Bapak Ibu guru yang lain untuk materi ini apa tadi Mbak Dwi? Itu nggih praktek baik nggih, budaya baik di sekolahan nggih. Harapannya bukan hanya dalam hal tugas saja tapi nanti juga bisa diterapkan di sekolah Bu Dwi, kemudian juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain yang mungkin dalam kesempatan kali ini belum bisa untuk ikut serta dalam kegiatan CGP guru penggerak, mungkin dalam kesempatan lain bisa ikut mendaftar dan bisa ikut merasakan juga menjadi guru penggerak juga. Mungkin itu nggih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya akan memaparkan diseminasi dari budaya positif di sekolah. Izinkan saya untuk share screen dari budaya positif di sekolah. Apa? Sebelum memulai materinya, perkenankan terlebih dahulu membacakan pantun, yaitu yang pertama adalah berperang melingkis baju, tak takut mati di lubang buaya. Mari kita menjadi guru yang maju di masa depan Indonesia berjaya. Pantun yang kedua, di Indonesia ada suku Badui, menjaga adat budaya lama. Bukan maksud menggurui, mari kita belajar bersama. Ini adalah pantun sebelum kita sebagai ice breaking saja, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah budaya positif. Apa itu budaya positif baik di sekolah maupun di masyarakat? Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan. Pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pada siang hari ini, poin-poin penting yang akan kita bahas adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, posisi kontrol restitusi, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama adalah paradigma baru. Kegiatan kepalan tangan ini coba Bapak Ibu kegiatan mengepalkan tangan dari si A itu anggap saja Bapak Ibu guru, dan si B nanti adalah temannya. Sobeklah secarcik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Jika Bapak Ibu guru memiliki sesuatu yang ada di tangannya, di kepala tangannya ini, kemudian ada temannya yang ingin membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru membolehkan untuk membuka kepalanya? Coba bisa ditulis di kolom komentar Bapak Ibu guru, atau ada yang mau berpendapat apakah kepalan dari tangannya tadi dibuka jika ada temannya yang ingin membuka. Menurut Bapak Ibu guru, apakah kepalanya tadi dibuka atau tidak? Misalkan temannya mengiming-imingi, bukakan kepalan tanganmu, jika nanti kamu bukakan saya kasih uang 5 juta. Akankah Bapak Ibu guru buka kepalan tangannya? Boleh jika dikasih uang 5 juta. Boleh ya Ibu Dewi. Kenapa alasannya? Kan dapat imbalan. Ya, karena dapat imbalan. Kalau ada yang tidak mau mengapalkan, membukakan tangannya, apakah ada? Adakah dari Bapak Ibu guru yang tidak membukakan kepalan tangannya walaupun tidak mendapat uang 5 juta? Ada Bapak Ibu? Sama semua seperti Ibu Dewi Juli. Dibuka kepalan tangannya. Itu mangan. Ya.
Berarti Bapak Ibu guru itu pada saat membuka kepala tangannya itu karena mengimbal sesuatu. Bukan karena kesadaran dari Bapak Ibu guru, tapi karena menginginkan mendapatkan sesuatu. Nah, kita sebagai guru, siswa itu juga sama, seperti mengepalkan tangannya tadi. Kita sebagai guru itu merayu, memaksa, atau menyuap siswa untuk membukakan kepala tangannya itu. Jadi sebagai seorang guru kita itu sebenarnya tidak bisa mendesak siswa kita untuk membuka kepalanya. Pasti kita harus merayunya terlebih dahulu atau menyuapnya atau menghardiknya untuk membuka kepala tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori, bahwa guru mengontrol murid. Selama ini yang telah kita lakukan yaitu guru itu berpendapat bahwa dia bisa mengontrol muridnya. Padahal sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang mengontrol dirinya, bukan gurunya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan-penguatan yang diberikan guru yang positif, contohnya tadi memberi imbalan, itu menurut guru itu efektif untuk menguatkan motivasi siswa. Terus yang ketiga itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan guru itu mengkritik siswa atau membuat siswa merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Tapi sebenarnya itu tidak seperti itu. Terus kemudian yang paradigma yang ketiga, yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa guru itu bisa memiliki hak untuk memaksa murid kita. Padahal seharusnya menjadi seorang guru itu tidak memaksa murid. Siapa yang memiliki kontrol dari semua itu? Ya murid kita sendiri, bukan gurunya. Kenapa? Karena yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Miskonsepsinya itu, sedangkan teori kontrolnya adalah realita kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan murid, siswa kita itu berbeda, tidak sama setiap muridnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita memandang bahwa murid kita itu melihat kita itu sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap siswa itu memiliki gambaran gurunya masing-masing, tidak sama dari siswa satu dan yang lainnya. Terus yang kemudian, miskonsepsi yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang sering kita lakukan. Mengubah pandangan murid sesuai dengan keinginan kita. Padahal kan muridnya memiliki pandangan tersendiri pada saat belajar. Seharusnya menjadi seorang guru itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan murid tentang dunia sesuai dengan keinginan murid. Miskonsepsi selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita biasanya selama ini, kalau siswa yang melakukan melanggar peraturan itu adalah melakukan kesalahan. Padahal tidak, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin ada alasannya mengapa siswa kita itu melanggar peraturan. Terus miskonsepsi yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini guru, Bapak Ibu guru sering melakukan bahwa Bapak Ibu guru itu berpikiran murid itu bisa dikontrol. Padahal sebenarnya tidak. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Murid juga hanya bisa mengontrol dirinya, bukan gurunya yang mengontrol murid. Miskonsepsi yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa memaksakan ada pada saat membujuk gagal. Nah, ini kalau guru biasanya itu memaksa, sukanya memaksa, harus bisa, muridnya harus bisa. Padahal kan tidak seperti itu. Nanti kalau
tidak bisa dikasih sanksi hukuman. Sebenarnya harusnya adanya kolaborasi antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah model berpikir menang sendiri, menang atau kalah. Dan teori kontrolnya seharusnya model berpikir menang-menang. Jadi semuanya menang, bukan muridnya, gurunya yang menang, muridnya yang kalah, tapi semuanya menang antara guru dan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah bukan dalam artian terlepas dari perintah dari siapapun terus merdeka, enggak, tapi dapat memerintahkan diri kita sendiri. Miskonsepsi yang selanjutnya adalah apa makna disiplin. Selama ini Bapak Ibu guru kalau memaknai disiplin adalah tentang penekanan, harus ini, harus itu, tepat waktu lah itu. Padahal makna disiplin yang sebenarnya itu belajar, bukan menuntut, tapi belajar. Makna disiplin sebenarnya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi paradigma yang baru dari kita semua, bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak memiliki kontrol untuk memaksa kehendak kita kepada murid kita. Tapi murid kita sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Bukan kita sebagai guru yang memaksa untuk mengontrol murid. Materi yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah, sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru tentang paradigma baru mengenai teori kontrol? Apakah ada? Jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, tanggung jawab, kesehatan, dan keselamatan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman,
Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Materi yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Untuk pertanyaan pematik dari materi ini, menurut Bapak Ibu Guru, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba Bapak Ibu Guru tuliskan di kolom komentar atau ada yang mau menanggapi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu Guru? Coba Bapak Ibu Guru tuliskan di chat, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu Guru, ya atau tidak? Silakan bisa ditulis di kolom komentar. Atau ada yang ingin berpendapat? Menurut Bapak Pradana bisa, tidak tergantung dari kondisi psikologis anak. Ya. Jawaban Pak Pradana berarti hukuman itu bisa dilaksanakan karena sesuai dengan, tergantung dengan psikologis anak. Nah, nanti yang ini yang kita bahas nanti. Apakah hubungan ini ada hubungannya dengan psikologi anak? Yang lain, pendapat dari Bapak Ibu Guru yang lain, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa ditulis di kolom komentar, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Atau yang pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah menurut Bapak Ibu Guru dengan cara memberi hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak, hukuman itu bersifat final bagi pelanggaran anak. Ya, tidak berarti jawabannya Dewi Juli. Ibu Dewi Juli. Yang lainnya, apakah ada jawaban lain? Kalau mendisiplinkan anak itu caranya agar anak bisa disiplin. Ya, bisa disiplin itu dengan cara dihukum atau pemberian hukuman positif atau pemberian penghargaan, misalkan dikasih hadiah atau sesuatu. Apakah itu bisa mendisiplinkan anak, memotivasi anak? Kira-kira jawaban dari Bapak Ibu Guru? Ternyata hukuman atau penghargaan sebenarnya itu dapat memotivasi anak, tapi bukan dari diri anak itu sendiri, melainkan dari eksternal, dari luar. Kalau hukuman itu akan memberikan motivasi bagi anak untuk tidak mendapatkan hukuman. Jadi anak itu merasa tidak nyaman,
malahan anak jadi tertekan karena mendapatkan hukuman. Jadi hukuman sekarang ini itu tidak efektif untuk menumbuhkan motivasi anak. Sedangkan yang kedua yaitu memberikan penghargaan atau imbalan itu juga tidak efektif untuk meningkatkan motivasi anak secara internal diri anak, tapi secara eksternal. Contoh saja seperti kalau Bapak Ibu guru misalkan di sekolah itu tidak sering terlambat, giat, nanti akan mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Nah, apakah kalau jika tidak mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru tetap masih giat, tidak terlambat, kan jadi motivasi untuk mendapatkan penghargaan itulah yang nantinya tidak sesuai dengan hati nurani anak itu sendiri. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana cara kita untuk memotivasi anak agar anak itu melaksanakan semuanya itu dengan kesadaran diri, bukan dari iming-iming dari penghargaan atau takut akan hukuman. Selanjutnya, hukuman itu tindakan terhadap sesuatu pelanggaran, pada umumnya berbentuk hukuman. Hukuman merupakan identitas gagal, maka kita menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis anak. Inilah yang hukuman dapat mengganggu psikis anak seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Pradana, bahwa hukuman itu tergantung pada psikis anak. Jadi pemberian hukuman itu sebenarnya nanti membuat anak itu semakin down, bukannya semakin motivasi untuk melakukan sesuatu, tapi malah semakin takut, psikisnya jadi terganggu karena hukuman. Sedangkan penghargaan, menurut Alficon, Punishment by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan itu bukannya membuat motivasi semakin meningkat, tapi malah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi untuk meningkatkan motivasi siswa, tidak menggunakan hukuman atau menggunakan penghargaan, tapi nanti kita berikan konsekuen, bukan hukuman. Perbedaannya antara hukuman dengan konsekuen itu apa? Yang pertama, hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuen sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuen membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri,
Terus sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menjadikan anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau sementara atau time out. Diasingkan sementara saja. Yang selanjutnya, ini adalah tindakan-tindakan guru yang sering dilakukan dalam sekolah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu guru tuliskan di kolom komentar. Atau bisa mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Yang pertama tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru. Ayo Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu guru, apakah hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat jawabannya, hukuman atau konsekuensi. Ternyata hukuman. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat jawabannya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman karena ini kan mempermalukan murid-murid, jadinya kan psikisnya terganggu karena dipermalukan. Jadi ini termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman maksudnya. Hukuman. Aturan-aturan segini ya. Lari 2 kali ke lapangan, berarti hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Sri Hidayati adalah hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena pada saat pembelajaran PJOK. Jadi kalau PJOK itu kan mengelilingi lapangan, mungkin saja mengelilingi lapangan itu termasuk pemanasan. Jadi bukan hukuman. Termasuk dalam pembelajaran itu sendiri. Beda lagi kalau bukan pelajaran PJOK, terlambat, tapi disuruh untuk mengelilingi lapangan. Nah, itu namanya hukuman. Itu Bapak Ibu.
Berarti Bapak Ibu guru sudah mengetahui antara hukuman dan konsekuensi. Materi yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri, 9 ciri dari restitusi meliputi 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Identitas dari hukuman dan disiplin. Ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuen, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Terus kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuen tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi dapat menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban atau mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korbannya mendapat ganti. Nanti ada contohnya restitusi. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti jika mendapat hukuman, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dan konsekuen membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus, sedangkan konsekuen apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya atau terima. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk hukuman, murid akan membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu sifatnya negatif, konsekuen itu netral, sedangkan restitusi positif. Materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pertanyaan ini, kenapa kita memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena apa menurut Bapak Ibu Guru? Apakah karena ada aturannya ataukah
memang kesadaran dari diri kita sendiri menurut Bapak Ibu Guru? Ada yang mau menjawab? Mengapa kita memakai masker dan cuci tangan? Apakah ada aturannya? Ya, karena kesadaran diri kita sendiri. Betul, Dewi Juli. Untuk keselamatan, ya betul, untuk keselamatan kalau memakai helm. Maka dari itu, bukan peraturan sekolah, kelas, tapi keyakinan kelas. Menggunakan bahasa keyakinan kelas. Karena dalam kelas itu tadi menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kalau tidak menggunakan helm, berarti kita sudah menerapkan nilai universal keselamatan. Tidak menggunakan masker karena kesadaran untuk kesehatan kita sendiri. Nah, inilah keyakinan kelas yang bisa kita lakukan di kelas, yaitu berdasarkan nilai-nilai universal, bukan berdasarkan peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, ya tadi mengandung nilai-nilai universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kalimat-kalimat positif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu biasanya ditulis banyak, tapi kalau keyakinan kelas cukup singkat saja. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Karena keyakinan kelas ini dibuat atau dibentuk oleh semua warga kelas, bukan dibentuk atau dibuat oleh guru sendiri, jadi semua warga kelas harus berkontribusi dalam keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dua contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu Guru, manakah yang kesepakatan kelas, manakah yang keyakinan kelas? Apakah A atau B? Coba diperhatikan. Yang A, datang tepat waktu pengucapan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang B, kami saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, kami selalu bersemangat, kami disiplin datang tepat waktu, kami anak yang beriman, sopan, jujur, berani, dan mandiri. Kami bertanggung jawab atas tugas kami cinta kebersihan. Yang perlu diingat adalah kalau keyakinan kelas itu mencerminkan nilai-nilai universal tadi, kebajikan universal. Nah, yang ada nilai-nilai kebajikan universal itu yang A atau yang B menurut Bapak Ibu Guru? Yang B, ya betul sekali. Yang B itu mengandung nilai-nilai universal, kebajikan universal. Jadi yang B ini yang termasuk keyakinan kelas, sedangkan yang A adalah kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu Guru sudah bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Peraturan kelas itu memiliki ciri selalu kembalikan budaya ini. Contoh-contoh dari peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Peraturan di kelas dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain.
Peraturan kelasnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan sekolah dilarang melakukan kekerasan, sedangkan keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba, kalau keyakinan kelas adalah kesehatan. Peraturan kelas bergantian atau menunggu giliran, sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan kelas gunakan masker, kalau keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, dan kesenangan. Lima kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya adalah studi kasus pada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bapak Ibu guru, kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa tersebut? Yaitu siswa itu ingin suka, senang, dan menyanyi. Apakah dari keempat kebutuhan tadi ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan? Menurut Bapak Ibu guru dari kasus yang pertama, apakah termasuk kesenangan atau kebebasan atau kasih sayang atau penguasaan? Kasus yang pertama, siswanya ingin menyanyi, bersenang-senang. Menurut Bapak Ibu guru, kebutuhan siswanya adalah apa itu? Kesenangan. Ya, betul. Coba kita lihat. Kesenangan. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapu hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini menurut Bapak Ibu guru, muridnya kebutuhannya apa? Dia memakai jepitan rambut, tapi tidak disapa oleh gurunya. Berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan murid tersebut? Apakah kesenangan atau kebebasan atau penguasaan? Apa? Kesenangan. Coba kita lihat. Apakah kesenangan? Ternyata kasih sayang, pengen diperhatikan gurunya. Muridnya pengen diperhatikan gurunya, yaitu menggunakan jepit rambut baru dan pengen dipuji gurunya. Selanjutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini termasuk yang mana? Menurut Bapak Ibu guru? Coba kita lihat. Muridnya bosan, belajarnya itu saja. Berarti kebutuhan murid apa yang belum terpenuhi? Yaitu kebebasan. Murid merasa bosan, jadi merasa tertekan, tidak bisa bebas. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan 4 dasar kebutuhan itu tadilah yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru, yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru, baik di kelas maupun di rumah dengan anak Bapak Ibu guru.
Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru apakah bisa menilai termasuk yang mana kita ini? Saya akan memutarkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol dari guru. Nanti Ibu Guru mengidentifikasi dirinya apakah saya termasuk penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Yang sudah dilakukan sama Bapak Ibu Guru selama ini. Videonya akan saya putarkan videonya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari video tersebut, manakah posisi Bapak Ibu Guru selama ini? Apakah sebagai seorang penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah atau sebagai teman atau pemantau atau sudah menjadi seorang manajer yang bisa membuat siswa mengevaluasi dirinya sendiri. Menurut Bapak Ibu Guru selama ini sudah menjadi guru yang mana? Apakah menghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Adakah Bapak Ibu Guru yang sudah menjadi manajer seperti video terakhir tadi? Tidak memberikan hukuman tapi memberikan penguatan akan keyakinan kelas dan memberikan solusi kepada siswanya tentang masalahnya tersebut, bukan memberikan hukuman pada siswanya. Adakah Bapak Ibu Guru sudah menjadi manajer posisinya sekarang ini? Atau masih menjadi seorang penghukum yang memberikan hukuman kepada siswanya yang terlambat? Bagaimana, Bapak Ibu?
Bu Dewi Juli berarti sudah menjadi guru yang manajer atau penghukum? Bu Dewi Juli. Ya, tentunya kita sebagai guru itu sebisa mungkin kita menjadikan posisi kita sebagai manajer bagi siswa kita, bukan sebagai penghukum. Kalau tidak menjadi manajer, setidaknya bisa menjadi seorang pemantau. Kalau pemantau itu gurunya masih memberikan konsekuen kepada siswanya. Sedangkan manajer, guru tidak memberikan konsekuen, tapi memberikan solusi pada siswanya tentang masalahnya tersebut. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi sudah kita lihat contohnya dari video yang terakhir tadi, itu gurunya sudah menerapkan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, segitiga restitusi pertama kegiatannya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu pernyataan yang pertama dari gurunya. Kemudian selanjutnya ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini menanyakan kesalahannya kenapa muridnya tadi bisa terlambat. Terus kebutuhan apa yang belum terpenuhi sehingga muridnya bisa terlambat. Terus kegiatan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan kenapa tadi, terus menanyakan pada siswanya nilai-nilai apa yang sudah disepakati, yang sudah dilanggar tadi. Apa saja nilai-nilai yang sudah dilanggarnya, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gurunya memberikan solusi bagi siswanya. Tadi kenapa bisa terlambat? Terus siapa yang bisa membangunkan dia? Nah, itu solusi yang diberikan kepada gurunya, kepada muridnya. Bukan memberikan hukuman, tapi guru lebih memberikan solusi. Jika segitiga restitusi ini diterapkan dengan baik di sekolah, tentu saja murid itu memiliki motivasi untuk melaksanakan semua peraturan dengan niat dari diri sendiri, bukan karena hukuman atau penghargaan. Kesimpulan dari hasil diseminasi pada hari ini adalah hukuman bukan cara yang efektif untuk mendisiplinkan siswa. Penghargaan bisa juga menjadi hukuman. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya dan motivasi intrinsik modal utama dari terciptanya budaya positif di sekolah. Berikut ada dokumentasi budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama membuat keyakinan kelas, 3, kemudian tadi melakukan segitiga restitusi pada siswa yang melakukan melanggar keyakinan kelas. Sekian, terima kasih diseminasi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru mengenai paparan saya pada pada siang hari ini? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru bisa mengisi umpan balik dari diseminasi yang saya lakukan pada pagi hari ini. Umpan baliknya ini bisa ditulis di kolom Jamboard atau papan tulis yang sudah saya share di kolom komentar. Bapak Ibu Guru boleh memberikan umpan balik kepada saya. Nah, ini di kolom komentar bisa diklik.
Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana penyampaian materi hari ini? Yang kedua, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya titik-titik, ternyata titik-titik. Yang ketiga, pengetahuan apa yang saya dapat dari ini. Bisa Bapak Ibu guru tuliskan dengan menggunakan sticky note yang tertera di sini. Nah, ini pakai ini, sticky note saja. Ini gambar sticky note Bapak Ibu. Yang nomor 4. Nah, ini 4. Terus kita tuliskan, misalkan pemaparannya sudah baik, ya tulis gitu. Atau masih kurang apa, boleh dituliskan. Pakai sticky note. Ya, ini sudah ada 1 umpan balik. Bisa diperbesar itu sticky note-nya. Pemaparan sudah dilaksanakan dengan baik dan pemateri menguasai materi dengan baik. Selanjutnya, apalagi Bapak Ibu guru? Ya, ada 1 lagi. Ya, pemaparan sangat jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, penyampaian materi sudah sangat jelas. Lengkap, pemateri menguasai materi dengan sangat baik. Ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu guru di kolom yang kedua. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya titik-titik dan ternyata titik-titik. Mungkin saya tadi menjadi seorang guru yang penghukum, ternyata sekarang itu guru itu lebih baik menjadi seorang manajer. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Yang kedua, sebelumnya saya percaya dengan adanya hukuman pada siswa akan membuat anak menjadi disiplin. Ternyata ada alternatif lain untuk membuat anak disiplin. Oh iya, bagus sekali. Terus apa lagi? Pertanyaan yang ketiga, pengetahuan apa yang saya dapat dari ini? Ada apa saja tadi yang sudah Bapak Ibu guru dapatkan pada hari ini? Bapak Ibu guru tuliskan di kolom Jamboard.
Apa saja tadi Bu yang dipelajari, apakah segitiga restitusi atau nilai-nilai kebajikan universal, ataukah tentang posisi kontrol guru atau hukuman dan konsekuen, bisa dituliskan di sini. Penerapan hukuman sangat efektif, ternyata menumbuhkan kesadaran diri dalam diri siswa sangat penting. Apa hukuman sangat efektif atau tidak efektif? Ini sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuen restitusi, yang dimana ternyata hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa. Ya, betul sekali. Hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa, tapi yang lebih efektif itu menggunakan restitusi. Sehingga tumbuh kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Terima kasih umpan baliknya dari Bapak Ibu Guru, dan terima kasih karena sudah berkumpul di sini mendengarkan penjelasan dari saya, desiminasi saya tentang budaya positif di sekolah. Apabila ada kata-kata yang salah atau menyakiti Bapak Ibu Guru, saya minta maaf. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru dan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis gampang, ayo ditulisin dong. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pengen musik? Ya pengen nyaman. Kalau sini pengen apa kelasnya?
jangan disamakan semua. Pengennya apa? Kan tidak boleh apa pengennya. Yang kalian inginkan, ini kita pengenkan satu kok ini dua, boleh ditulis. Ya, tapi tidak boleh melakukan di kelas. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Kamu pengennya kamu tidak suka kalau ada yang tidur, ya tulis tidak boleh tidur juga. Boleh ada, kadang kan ada. Atau buat tidak suka kalau temannya telat nanti buat pelajarannya terbengkalai, ya boleh tulis. Nanti guru yang memisahkan kelompok kelompok. Ya, boleh sama, boleh tidak sama. Tidak dikasih nama tidak apa-apa. Ya, nanti dikelompokkan dulu. Ada yang tulis, Bu, aku tidak suka ada yang makan di kelas. Ya, tulis tidak boleh makan di kelas. Nanti dulu kelompokkan sesuai dengan ini tadi, keinginan kalian. Pengennya seperti apa? Bisa jadi yang boleh satu urut ya, ditempelkan. Yang tidak urut ditempelkan ke sini, nanti dikelompokkan. Urut ditempel ke sini. Sudah berhenti. Kalau sudah boleh ditempelkan sedikit. Selanjutnya boleh. Kan bisa-bisa. Tidak makan di kelas itu bisa saja
berarti kita harus apa? Apa saling apa? Ya betul. Tidak boleh membuli, berarti kita harus saling menyayangi. Ya. Berarti keyakinan dalam cinta
sudah kita sepakati atau keyakinan kelas yang sudah kita yakini ini ada 7